Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan menggunakan tools yang ada di ekosistem Hadoop yang kali ini kita diwakili dengan penggunaan Hive ya. Berbeda dengan HDFS dan juga MapReduce, si Hive ini dia tidak ikut dalam file Hadoop yang kita download kemarin. Jadi kita harus download secara terpisah ya. Untuk penggunaan Hadoop 3.4.0 yang eh, paling kompatibel yang digunakan itu yang sudah saya coba itu yang versi 3.1.2 ya. Jadi kita akan download yang versi ini. Cara downloadnya itu kita copy link ini, cari saja ya si Hive-nya. Lalu kita ke terminal. Dan jangan lupa si Hadoop-nya dijalankan dulu ya. Kita wget, kita paste linknya. Pastikan download yang .tar.gz-nya ya. Enter. Nah ini tunggu saja sampai prosesnya beres karena saya sudah download. Saya akan hentikan si proses ini. Nah kalau sudah terdownload biasanya akan muncul di di file sini ya. Nah ini sudah terdownload berarti ya. Lalu langkah selanjutnya kita akan ekstrak si file ini ya dengan cara menggunakan tar ya. Tar strip xzf ya. Nah, ini sesuaikan dengan si file yang terdownload tadi ya. Enter. Kita tunggu proses ekstrak si filenya ya. Nah, ini sudah beres. Kita coba lihat di files. Nah, harusnya muncul direktori baru ini ya. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan memasukkan CHF ini ke environment variable yang ada di bus RC tadi ya. Di Hadoop, di proses konfigurasi Hadoop kemarin juga ada proses ini ya. Kita masukkan, kita yang, kita yang ke paling bawah. Nah, di sini untuk Hive kita masukkan kita ekspor di mana direktori si Hive berada kan kalau di saya itu. Nah, yang ini ya kita copy dan juga ekspor. Kita beri nama Hive Home ya dan juga beri nama petnya ya. Pet ini di direktori pin. Nah, yang ini. Oke, kita save si hasil di bus RC-nya. Ctrl O, Enter, lalu Ctrl X. Nah, ini harusnya sudah masuk ya si Hive ke environment variable kita. Kita cek dengan Hive version ya. Oh ya, jangan lupa dijalankan dulu ya. Aktifkan dulu si environment-nya dengan source si bus RC-nya ya. Nah, ini harusnya sudah masuk. Kita coba cek si Hive-nya apakah sudah masuk dengan lihat versinya misalnya. Nah, ini harusnya sudah masuk ya ke environment variable kita. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya kita konfigurasi antara si Hive dan si Hadoop-nya ya agar saling mengenali. Kita coba masuk ke file Hive config-nya ya. Kita masuk. Nah, di sini ke yang paling bawah, lalu tambahkan tempat di mana si Hadoop berada. Nah, kalau di saya itu ada di directory ini ya. Nah, ini kopikan, lalu masukkan ke dalam kon Hive config.sh-nya ya. Kita save, Ctrl O, Enter, lalu kita exit. Oke. Nah, kita lalu buat tempat penyimpanan data Hive ya pada Hadoop-nya. Ini kita buat di user, kita buat di directory baru yaitu Hive dan juga di warehouse nantinya. Dan jangan lupa si kedua folder ini diberi apa ya namanya itu em, kemampuan gitu untuk membaca dan menulis ya dengan sintak Chmod ini ya. Copy.
Oke, jalankan. Tunggu. Oke, ini file temporary access itu berarti waktu penggunaan MapReduce dia sudah otomatis terbuat ya kemarin. Jadi kan sudah otomatis terbuat. Kita cek di localhost 9870-nya. Browse. Nah ini sudah terbuat di user, nah Hive, dan host. Nah ini sudah terbuat ya direktori baru. Lalu kita coba jalankan si Hive-nya. Nah, tulis si file ini dengan database bawaan dari si Hive itu dia ada namanya itu Apache DLP ya. Untuk bahasanya yang digunakan itu bahasanya itu Hive bukan SQL ya, tapi Hive Query Language HQL ya. Tapi ini penggunanya nanti bakal mirip seperti SQL biasa ya. Oke, tunggu sampai si Hive-nya komplit ya. Nanti tunggu saja bakal muncul. Oke, nah kalau sudah ini berarti si Hive-nya sudah bisa dijalankan. Kita coba jalankan dengan cara Hive. Tunggu. Nah, jika ada tulisan Hive seperti ini berarti sudah masuk ke sistem Hive-nya ya. Misalnya kita akan latihan eh, menggunakan file CSV ya untuk dimasukkan ke dalam database-nya. Pertama kita show dulu database-nya, kita lihat sudah ada atau belum. Nah, ini belum ada database-nya, kita buat misalnya nama database-nya adalah latihan ya. Dan nah ini sudah terbuat dan jika kita lihat di localhost 9870-nya di latihan di warehouse ini akan muncul latihan.db. Nah, ini tempat di mana database kita dibuat ya di warehouse. Nah, latihan DB ini akan muncul. Nah, tapi kita belum ada tabelnya ya. Kita buat tabel. Buat tabel ini misalnya ada tabel kita beri nama hewan. Isinya itu ada nama dengan tipe data string, jenis tipe data string, dan juga umur dengan tipe data integer. Nah, untuk separasinya dari file CSV ke si database-nya itu di Hive itu sudah ada file ya untuk penggunaan formatnya. Jadi dari file CSV tadi nanti akan otomatis memasukkan ke dalam tabel hewan dengan tipe data yang sama seperti ini ya. Kita buat tabelnya, paste, kita buat. Nah ini kalau sudah oke berarti sudah terbuat. Kita lihat di localhost 9870-nya ya di latihan DB. Oh, ini belum terbuat. Kita masuk dulu ke si file database-nya ya. Di lupa. Nah, ini sudah masuk. Kita buat tabelnya ya. Sudah oke. Yang sudah terbuat sekarang. Oke, sudah terbuat ya tabel hewan. Nah, di sini kita akan memasukkan file CSV-nya. Kita buat dulu si file CSV-nya ya. Nah, misalnya ini kita buat file CSV bernama hewan.csv. Isinya itu kucing dengan jenisnya mamalia dan juga umurnya 3 tahun misalnya ya. Juga ada elang dengan tipe burung, usianya 4 tahun, semut, serangga 1 tahun. Kita buat, oh ya kita keluar dulu ya. Nah, dengan cara Ctrl C ya. Dan Ctrl C, kita pastikan.
si file CSV-nya. Nah, ini harusnya sudah terbuat di kita buka files, kita cari hewan.csv. Nah, ini sudah ada ya. Untuk ceknya kita menggunakan fungsi CAT ya. CAT dengan, nah ini sudah muncul. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam HDFS dulu ya. Kita menggunakan perintah seperti biasa dengan perintah put. Tapi di sini si directory tujuannya itu latihan.db hewan ya. Ini harusnya tabel tapi di HDFS itu disebutnya hewan seperti yang sama di file system ini ya. Masuk ke sini, kita jalankan, kita tunggu prosesnya dan sudah kita coba cek di sini. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk ya. Selanjutnya kita eh, melakukan olah dengan si Hive-nya. Kita coba kita masuk lagi ke Hive. Hive, untuk nah, kita masuk dulu ke si database ya. Terus kan, oke. Kita untuk menampilkan, misalnya untuk menampilkan semua data dari kabinnya, kita seperti biasa ya seperti bahasa SQL, select bintang from hewan misalnya. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Prosesnya emang tidak secepat SQL ya, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, di Hadoop itu dia CDF-nya itu sangat kompleks. Jadi kalau untuk data yang sangat kecil itu justru malah lambat gitu, karena kompleksitas dari si pengelolaan datanya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan sintak misalnya kalau mau filter yang umurnya itu lebih dari 1 tahun, seperti sintak SQL biasa. Nah, kan hanya menampilkan kucing dan elang saja ya. Oke, misalnya kita ingin menyimpan hasil query-nya ya, hasil query ini dengan cara seperti penggunaan SQL, insert, override directory. Jadi kita akan buat directory baru, yaitu nanti buat directory hasil hewan di directory Fikri ini ya. Kemudian si row-nya akan di delimited-nya dengan field determinated by koma ini ya. Karena secara defaultnya kan tadi kita menggunakan .csv ya. Kita ini dengan kita pilih nama dan umur saja dari tabel hewan dengan umur lebih dari 1 tahun. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah berjalan prosesnya, tunggu ya. Panen. Tunggu. Panen. Panen. Nah, ini sudah proses berjalan jalan ya. Untuk bawaannya itu masih tetap menggunakan MapReduce ya dari si Hive ini untuk pengelolaan datanya. Ini seperti yang kemarin ya, ada proses map, ada proses untuk reduce-nya. Oke, kalau sudah ini berarti sudah selesai. Kita cek dulu di ini ya, di localhost-nya. Kita cek directory ini. This browse user Fikri dan hasil hewan. Nah, ini sudah disimpan ya si hasil si MySQL tadi. Nah, untuk cara lihatnya itu seperti biasa menggunakan fungsi CAT hasil hewan. Nah, dia kan, oh ya, nanti keluar dulu ya. Kita boleh di file ini. Kita cek hasil pengolahan data menggunakan Hive. Nah, ini sudah muncul ya.
karena kita filter cuman yang lebih dari umurnya 1 tahun, jadi yang muncul hanya kucing dan juga elang. Dan kita cuma hanya menseleksi nama dan umurnya saja ya. Kita menampilkan nama dan umur. Oke, itu saja untuk penggunaan Hive di sistem Hadoop. Jadi di course ini kita sudah belajar mengenai apa itu Big Data, apa itu Hadoop. Lalu kita juga udah mencoba untuk penggunaan ADFS, MapReduce, dan juga sekarang ini yang yaitu tools di dalam ekosistem Hadoop yang diwakili dengan Hive. Oke, demikian dari saya. Sampai jumpa di course selanjutnya.